Hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa nggak? Ayo, apa ya? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Ini momen yang sangat lucu sekali ya, karena Pak Prabowo setidaknya juga sama-sama lah kayaknya takut disadap. Ya, saya jadi berpikir-pikir ya, apakah selama ini ya pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati itu tidak kunjung terlaksana? Apakah adanya penyadapan? Wah, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sudah jauh-jauh hari direncanakan, tetapi juga sampai saat ini pun juga belum ada pertemuan yang dimaksud. Wow, apakah jadwal terkait pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati itu tiba-tiba bocor dan akhirnya juga diundur lagi, dan bahkan juga sampai saat ini pun setelah dilantiknya Pak Prabowo Subianto menjadi presiden tidak ada pertemuan. Dan bahkan kalau kita lihat dari Mensesnek setidaknya menyebut pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Entah ya, apakah akan terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Memang sih pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu sangat dinanti-nantikan lah, khususnya bagi masyarakat Indonesia, karena sangat penasaran sekali ya, dan juga terkait arah politik dari PDI Perjuangan, arah politik dari Ibu Megawati itu akan berada di oposisi atau berada di koalisi. Nah, bahkan dari Kompas.com Pak Prabowo mengingatkan bagi para menteri-menterinya untuk tidak menggunakan telepon kalau memang hal tersebut penting, karena juga dirasa akan banyak telinga yang ingin mendengar. Kurang lebih seperti itulah. Seperti ini videonya. Hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Wah, nah sependapat sekali ya. Kalau kita lihat pada saat lalu juga Ibu Megawati curhat. Ibu Megawati bahkan tidak menggunakan HP sampai saat ini pun, karena Ibu Megawati mengaku orang yang paling disadap di Indonesia. Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa nggak? Ayo, apa ya? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Nah, jadi hampir sama ya pemikiran antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo, hampir berjalan beriringan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari Kompas.com, silahkan gunakan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu pakai telepon. Ini zaman modern, banyak telinga yang ingin dengar, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ingat high tech ya, jangan pakai pager kayak Mas. Bener dong omongan Bu Mega tempo hari, gak punya HP karena ada kecurigaan disadap. Gibran gak dianggap dong kalau di LN masih lapornya ke Prabowo. Pejabat zaman sekarang ngomongin rahasia negara aja lewat WA. Iya Pak Muhammad Mahfud MD ya, seperti itulah. Nah, jadi ini memang sulit sekali diprediksi ya, kalau misalkan ada hal yang rawan tidak menggunakan telepon. Ini akan membingungkan setidaknya arah politik dari Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga Ibu Megawati. Gara-gara tidak ada HP dan takut disadap. Ini juga sangat memusingkan sekali ya bagi para lawan-lawan politik, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan saat ini juga Pak Prabowo itu sudah garcep lah di bawah pemerintahan Pak Prabowo, bahkan juga sudah menangkap, bahkan ada 28 koruptor yang ditangkap lah masa kepemimpinan Pak Prabowo yang baru saja 2 minggu, tetapi gebrakannya menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Dan bahkan Pak Prabowo pada waktu lalu juga menghimbau kepada rakyat, apabila Anda memiliki kecurigaan terhadap kepala desa, bupati, gubernur, atau pejabat lainnya di wilayah Anda, harap segera melaporkan hal tersebut kepada admin Gerindra melalui akun resmi Partai Gerindra. Seperti ini video dari Pak Prabowo ya. Stop, hentikan, stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi nanti. Ya.
Ini juga sangat keren sekali ya. Kalau tidak stop, kita lihat apa yang terjadi nanti. Nah, terbuktilah di Genkom Digi saat ini juga sudah tertangkap ya. Bahkan ada 11 karyawan dan staf ditangkap terkait membackingi setidaknya ribuan situs judi online yang seharusnya diblokir. Ini malah dilindungi. Dan bahkan juga semuanya langsung mengarah ke siapa? Orang-orang lain berpikir, wah itu kan pada saat dipimpin oleh Budi Ari pada saat yang lalu, dan tiba-tiba setelah Genkom Digi diisi atau dinahkodai oleh Mutia Hafid, baru saja 10 hari sudah berhasil menangkap 11 staf dan pegawai di Kemen Digi. Dan bahkan yang paling mengejutkan, hingga saat ini ada 230.000 situs judi online yang telah diblokir. Ini menurut saya sangat keren sekali dan patut diapresiasi ya. Ini menurut saya apa yang dikatakan Pak Prabowo pada saat lalu setidaknya memperingatkan, tetapi kalau tidak bisa diperingatkan ya kita lihat nanti apa yang terjadi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo memperingatkan setidaknya bagi pelaku koruptor untuk segera berhenti. Nah, dari Demokrasi Rasa Nepotisme, mantap ini, admin Gerindra harus siap ya. Betul sekali, saya mendukung 1000%. Kalau yang suka bikin atau sebar hoax, laporin kemana? Jangan jauh-jauh dulu ke bawah Pak Prabowo. Mohon bersihkan dulu orang-orang terdekat Bapak. Korupsi kalangan bawah lestari karena yang di atas nggak dibersihkan. Coba cek semua menteri dan rekanan-rekanan Anda. Pak Prabowo buat kanal resmi pengaduan lewat platform Twitter, IG, TikTok, FB. Saya mau ikut, terutama koruptor di Pemda bahkan sampai kelurahan. Di sekelilingmu itu Prabowo Subianto, orang koruptor semuanya. Ya udah jelas ngebalikin 27M saja masih diangkat jadi menteri. Kok dipercaya omongannya ya? Karena saya lihat pada saat lalu khususnya di Genkom Digi ya, itu bahkan juga ada 11 karyawan dan staf juga ikut ditangkap karena diduga membackingi ribuan situs judi online. Nah, tapi kita tunggu saja lah, karena kalau kita lihat dari pemberitaan, apalagi kalau kita lihat setidaknya dari kader PDIP, itu bahkan membocorkan lah akan ada menteri Pak Prabowo yang akan ditangkap waktu dekat ini. Kita lihat saja, kalau memang itu benar-benar jadian, wah berarti Pak Prabowo tidak omon-omon ya, karena yang terbukti terlibat dalam kasus suap, korupsi, nepotisme dan lain-lain memang harus tegas dan juga harus diamankan lah, setidaknya seperti itu, sehingga bisa membuat efek jera lah bagi para pejabat-pejabat lainnya biar tidak melakukan hal yang sama. Nah, bahkan sampai saat ini pun juga Budi Ari juga masih trending topik di Twitter loh. Sangat lama sekali loh Budi Ari trending topik di Twitter ya. Entah sampai kapan Budi Ari ini trending di Twitter ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Cah Ruwet ya, kala anggota DPR Multi Anam singgung soal Apple, judi online dan Fufafa saat raker dengan Menteri Koperasi. Kalau di judul Budi Ari itu ketuanya, kalau Fufafa ketuanya Budi Ari. Selain itu wajar lah kalau Apple merendahkan Indonesia, presidennya saja ya seperti itu. Ya sangat keren sekali lah. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, Pak Prabowo ke menteri hal rawan tak perlu lewat telepon, banyak telinga mau dengar. Presiden Prabowo Subianto meminta para anggota kabinet langsung menelepon jika ada kendala yang ingin ditanyakan selama dirinya berada di luar negeri. Namun ia meminta hal-hal yang rawan tidak disampaikan lewat telepon. Jadi silahkan gunakan teknologi, tapi hal-hal rawan tidak perlu lewat telepon. Ini zaman modern, banyak telinga ingin dengar. Jadi kalau saudara ingin menyampaikan hal penting silahkan. Saya membuka pintu, kata Prabowo di awal sambutannya saat sidang kabinet yang digelar di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan pada 6 November yang lalu ya. Sangat keren sekali lah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, dan semoga saja juga sampai pada 5 tahun ke depan lah, pada masa di akhir masa jabatan juga tetap melakukan hal yang seperti ini. Ya, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.